Oke, berikutnya adalah service excellence yang kita menggunakan akronim Dr. Haki. Yang pertama adalah disiplin. Apa disiplin itu teman-teman? Ada dua ya penjelasan disiplin. Disiplin itu konsisten. Dan konsisten ini dahsyat ya. Ini ada sebuah hadis yang sangat masyhur. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, berilah saya sesuatu yang ketika saya terima, saya tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain kecuali kepadamu." Maka jawaban Rasulullah adalah, "Qul amantu billah tsumastaqim." Dari Imam Muslim. Berimanlah kepada Allah dan kemudian istiqomah. Istiqomah itu maknanya lurus. Apa yang menjadi komitmen, ya itu yang dikerjakan, ojo menggak-menggok. Lurus seperti apa? Kalau kita sebagai muslim ya lurus untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, lurus, ojo menggak-menggok. Kalau kita sebagai arido ya lurus untuk mengerjakan aturan-aturan atau komitmen kita sendiri. Disiplin itu kerjakan apa yang sudah menjadi komitmen. Dan yang kedua adalah mentaati peraturan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada aturan, clear. Bertaat kepada Allah, bertaat pada Rasul, dan taat kepada para pemimpin. Pemimpin itu kan berlevel-level ya, negara, provinsi, pimpinan kota, pimpinan institusi di mana kita bekerja. Itu ulil amri. Ini penjelasannya clear banget ya teman-teman ya, yaitu konsisten apa yang menjadi komitmen. Salah satunya yang paling mudah diukur adalah absen. Teman-teman itu datang harus absen. Aku hadir kok, tapi nggak ada bekasnya. Yang bisa dievaluasi ini laporannya, dan laporan itu kalau nggak ada bekasnya, yang nggak bisa diukur. If you can measure, you can manage. Kalau kamu tidak bisa mengukur, kamu tidak bisa memanage. Salah satu ukuran adalah absensi. Ini bagian dari ketaatan kita kepada pemimpin ya. Sehingga kalau kita mau berada di dalam sebuah komunitas, terus komunitas itu ada pemimpinnya, ya Anda ikut. Kalau tidak mau ikut, ya tidak cocok di komunitas itu. Daripada ngerusak sistem, mending meninggalkan komunitas itu. Tetapi kalau kita masih punya komitmen untuk di dalam komunitas, ya kita ikut aturan dalam komunitas. Nah, disiplin dalam bentuk yang lain adalah bersih ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini mesti ada kesepakatan. Bersih itu apa? Supaya kita semua clear ya. Definisi ini belum tentu di tempat lain sama ya teman-teman ya. Belum tentu di tempat lain sama. Tapi kita sepakat bahwa yang kita maksud bersih adalah tidak ada sampah bekas bongkaran. Bongkaran kayu-kayu bekas, pring-pring bekas itu enggak ada. Itu enggak bersih namanya. Yang kedua adalah onggoan makanan. Ya. Pak, itu kan mau didaur ulang. Silahkan ditempatkan di tempat yang tidak terlihat berserakan gitu loh. Semuanya itu diatur. Ada aturannya. Wong Quran ini ya mengatur kok. Quran ini untuk mengatur manusia. Undang-undang ini ya untuk mengatur kewarganegaraan. Kalau enggak ya brutal jadi hukum rimba. Maka ada aturan-aturannya. Kalau dalam Islam ini ya Quran dan hadis ya, syariah. Di arido ya ada aturan-aturan. Nah, sama lingkungan itu juga perlu diatur. Meskipun sekolah alam ya tetap ada aturan. Manusia kan termasuk alam juga, bukan hanya hewan dan tumbuhan, tapi manusia juga termasuk alam. Nah, alamiahnya manusia ini ada aturan. Ya, kita sepakati. Onggoan makanan. Terus yang ketiga adalah kertas. Apa teman-teman? Kertas. Mari kita cek ya. Wah, keren. Hampir keren. Hampir. Yang ketiga plastik. Nah, sekarang keren karena sudah ada kresek. Tadi hampir kering, sekarang keren. Tepuk tangan untuk kita semua dong.
Yang keempat, debu, teman-teman. Saya itu kalau masuk ruang kantor yayasan itu selalu begini. Selalu, always. Nah, tayamum. Nek isik-isik tinggo tayamum, itu kesehatan itu yang tidak terlihat biasanya mudah dikenali dengan bau. Dan oleh karena itu, maka yang dimaksud bersih juga termasuk bebas dari bau yang tidak sehat. Yang rawan bau biasanya di mana? Kamar mandi, terus? Selokan ya, kamar mandi ya. Kalau di rumah yang rawan bau, kamar mandi pastinya, terus? Ya, dapur, terus ada lagi? Kamar tidur. Kamar tidur itu jendelanya harus cukup ya teman-teman. Belikan kipas, murah loh kipas, ada yang harga 20.000, ada yang 30.000. Enggak, maksudnya ini loh, sirkulasi ini loh ya. Supaya udara ini sirkulasi. Pagi itu dibuka pintunya. Terus apa jenenge? Jendela dibukai. Supaya udara masuk. Ya, sehat udaranya, sirkulasi sehat. Jadi tidak berbau. Dan itu bukan hanya soal bau, tapi juga soal bersih dan rapi. Itu juga yang paling rawan di daerah situ. Teman-teman jangan sampai punya perasaan begini loh ya. Halo? Halo, halo? Jangan sampai punya, ini ibu-ibu terutama ya, nek bapak-bapak, ya rada tak maklumi lah.